Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu di Benteng Marmaracik, Osman bertanya kepada beberapa perwakilan penduduk tentang masalah mereka. Kemudian seorang pendeta mengatakan, "Kami tahu kau akan mengambil tempat ini suatu hari nanti." Lalu Osman bertanya, "Apakah ini hari yang baik atau hari yang buruk? Apakah kedatangan kami adalah keselamatan bagimu atau penindasan?" Dan pendeta itu menjawab, "Kau yang akan menunjukkan apakah itu hari yang baik atau buruk." Namun Osman mengatakan, "Tidak, nyawamu, harta bendamu, dan keyakinanmu sekarang dipercayakan kepadaku. Tidak satupun dari mereka akan terluka. Kalian akan hidup bebas." Lalu pendeta itu bertanya, "Bagaimana dengan pajaknya? Kami mendengar bahwa Anda menurunkan pajak." Dan Osman menjawab, "Kau juga mendengar tentang kesejahteraan yang kami bawa. Jangan khawatir, semuanya akan lebih rendah." Dengan melihat ke arah Turgut, pendeta itu mengatakan, "Kau berada di depan hari itu. Apakah kau akan menjadi pemilik benteng?" Saat Turgut hendak menjawab, seketika Osman mengatakan, "Aku belum mengambil keputusan. Semua orang akan mempelajarinya ketika saatnya tiba." Sahabat kita beralih sejenak keluar dapur umum. Terlihat Cerkutai yang duduk di bawah tangga seraya berkata, "Masak, ayo masak, aku menunggu. Aku menunggu mereka matang dan kemudian aku akan memakannya." Kemudian Ulgen Hatun menghampiri Cerkutai dengan memanggil-manggil namanya. Namun Cerkutai masih berpura bahwa dia masih belum bisa mendengar. Lalu Ulgen Hatun mengatakan, Ya, aku tahu, kau tidak bisa mendengar, dan syukurlah kau tidak bisa mendengar apapun. Jika kamu mendengar apa yang dikatakan Osman Bey, kamu tidak akan tinggal di sini. Mendengar ini Cerkutai mengatakan, "Aku tuli, tapi aku mendengarkanmu. Katakan padaku apa yang dia katakan." Namun Ulgen Hatun mengatakan, "Tidak, kamu tidak bisa mendengar. Mengapa aku memberitahumu? Tetapi aku mendengar begitu banyak hal yang membuatmu hancur, Cerkutai. Kamu hancur." Mendengar ini Cerkutai menghampiri Ulgen Hatun seraya bertanya, "Apa yang dia katakan? Apa dia mengatakan sesuatu tentangku? Apa yang dia katakan, Ulgen Hatun? Beritahu aku sekarang." Lalu Ulgen Hatun mengatakan, "Apa, Cerkutai? Kamu bisa mendengar? Jadi kamu membodohiku? Hah? Jadi kau menipuku? Aku akan menghancurkanmu sekarang. Kemarilah, jangan lari Cerkutai, aku akan memukulmu." Sementara itu, terlihat Malhun yang tengah membantu suaminya berpakaian, seraya berkata, "Semoga penaklukanmu diberkati, Beim." Dan Osman mengatakan, "Terima kasih, Malhun Hatun, terima kasih. Marmaracik membawa kita selangkah lebih dekat ke target kita." Dengan tersenyum, Malhun mengatakan, "Kami dekat karena kamu, Osman Bey. Kamu tidak pernah berhenti dan istirahat, dan kamu berlari menuju targetmu." Lalu Osman mengatakan, "Pekerjaanmu juga cukup sulit. Katakan padaku, bagaimana kabar anak-anak kita?" Dan Malhun menjawab, "Aku mengirim Orhan dan Aladin ke Karacahisar. Fatma dan Halimeh bersama Hatun di Mansion." Lalu Osman bertanya, "Bagaimana situasi di Yenisehir? Wanita yang bernama Frek, apakah ada berita darinya?" Dan Malhun menjawab, "Belum, Beim, tapi kedoknya akan segera terbuka." Dan Osman mengatakan, Insya Allah, itu juga akan terjadi." Kemudian Malhun bertanya, "Beim, kepada siapa kamu akan memberikan Marmaracik? Apakah kamu memiliki seseorang dalam pikiranmu? Tidakkah kamu memberitahuku juga, Osmanku?" Dan Osman menjawab, "Semua orang akan mempelajarinya ketika saatnya tiba, Malhun." Sahabat kita beralih ke istana Seljuk. Terlihat seorang wanita tengah menggendong seekor burung di pangkuannya. Tidak lama seorang pria datang memasuki ruangan seraya berkata, "Sultanku,
Bayindir Bey mengirim berita dari Yenisehir. Kemudian pria itu mulai membacakan pesannya yang berisi, "Matahari Seljuk, ibu sultanku, Osman bukan lagi seorang bey. Dia mengancam keutuhan negara. Dia bahkan mencampuri urusan internal Konstantinopel dan menyebabkan segala macam masalah dan penderitaan. Dia membuat penaklukan dan menjadi lebih kuat. Dia mencuri kekuasaan dari Seljuk. Ibu sultanku yang perkasa, datang dan hancurkan orang-orang yang mempertanyakan kekuatanmu. Dari putramu, Bayindir." Mendengar ini membuat Valides Sultan sangat kesal. Kemudian mengatakan, "Kita di sini berjuang untuk hidup kita. Osman memanfaatkan ini. Sungguh memalukan. Jika orang yang pernah kita bantu mencoba mengkhianati kita, takdirnya sudah jelas. Kita akan menghancurkannya. Aku punya kekuatan. Aku tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatanku. Afci, persiapkan prajurit terbaikmu. Kita akan pergi ke Yenisehir." Mendengar ini Afci bertanya, "Apa yang akan kita lakukan, Sultanku?" Dan Valides Sultan menjawab, "Kita akan menghancurkan para pemberontak. Entah mereka akan berlutut dan menunjukkan kesetiaan mereka kepada kita, atau mereka akan berbagi takdir yang sama seperti burung kesayanganku." Sementara itu di Benteng Marmaracik, upacara diadakan sebagai bentuk syukur kepada Allah atas keberhasilan mereka menaklukkan benteng. Di hadapan semua orang, Osman mengatakan, "Benteng Marmaracik bukan hanya milik kita. Itu adalah rumah bagi mereka yang ingin menghancurkan kita. Tapi kita menyingkirkan mereka. Itu sebabnya kita merayakan di properti kita hari ini. Terima kasih kepada Robbi kita yang telah menunjukkan kepada kita hari ini. Amin." Kemudian Osman mempersilahkan semuanya untuk duduk. Oktembe yang berada di sana mengatakan, "Selamat Osman Bey, tapi kami terbuka. Kami ingin berada di pihakmu untuk penaklukan seperti ini." Namun Osman mengatakan, "Setiap penaklukan memiliki rahasia. Terkadang rahasia ini menjadi kunci penaklukan itu." Mendengar ini Oktembe mengatakan, "Ewalah." Kemudian Osman melanjutkan perkataannya, "Bellers, jangan tersinggung karena kami tidak memanggil kalian untuk penaklukan. Kita akan membuat lebih banyak penaklukan. Jika tidak hari ini, besok kita akan bersama-sama melawan orang-orang kafir. Kita akan mengibarkan bendera kita semakin jauh." Mendengar ini mereka semua mengatakan, "Insya Allah." Kemudian Osman mengatakan kepada Kantakuzenos, "Baiklah, Kantakuzenos, bagaimana kabarmu? Apakah mereka menjamumu dengan baik?" Dan Kantakuzenos menjawab, "Seperti yang kau katakan, Osman Bey, tapi aku akan membuatmu membayar untuk apa yang aku lalui." Mendengar ini Osman bertanya, "Kalian menaruh racun pada makanan Kantakuzenos, kan?" Kemudian mereka semua tertawa. Lalu Kurmal Abdal mengatakan kepada Kantakuzenos, "Dia bercanda, Pangeran." Dan Kantakuzenos menjawab, "Aku tahu, tetapi aku juga tahu bagaimana aku akan membalaskan dendam padanya." Kemudian Oktembe bertanya, "Kau mengatakan bahwa kau tidak akan berhenti, hah, Osman Bey?" Dan Osman menjawab, "Kami tidak akan berhenti. Dan kami tidak bisa berhenti, Oktembe. Kita akan membuat lebih banyak penaklukan." Di sisi lain, Bengge Hatun mengatakan kepada Malhun, "Kamu adalah Hatun yang tertutup. Malhun Hatun, kami bertanya padamu, tetapi kamu tidak memberitahu kami. Tapi aku tersinggung. Apakah kami adalah musuhmu? Kenapa dirahasiakan?" Mendengar ini Malhun menjawab, "Astagfirullah, Bengge Hatun, rahasia negara tidak bisa diberitahukan kepada siapapun, dan itu bukan tentangmu." Di samping itu, Alcicek bertanya kepada Bala, "Bala Hatun, kau bertarung dalam penaklukan, ya?" Dan Bala menjawab, "Hei ya." Lalu Bengge Hatun mengatakan, "Masya Allah, Bala Hatun,
Kau pergi dari satu perang ke perang lainnya. Kami mendengar kemenanganmu dan kami bangga." Seketika Bala mengatakan, "Astagfirullah, itu bukan kemenangan kami, tapi itu adalah kemenangan saudara kita. Archicek, datanglah ke salah satu sesi latihan kami suatu hari nanti." Dan Archicek menjawab, "Dengan senang hati Bala Hatun." Tidak lama Syekh Edebali datang bersama para darwisnya. Dengan mengucapkan salam, Syekh Edebali mengatakan, "Semoga penaklukanmu diberkati, Osman Bey." Kemudian Syekh Edebali mulai memimpin doa, "Ya Allah, Malikul Mulk, pemilik kekuasaan, Engkau memberikan properti kepada siapapun yang Kau inginkan, dan Kau mengambil properti siapapun yang Kau inginkan. Engkau memberikan kekalahan kepada siapapun yang Kau inginkan, dan Kau memberikan kemenangan kepada siapapun yang Kau inginkan. Engkau memiliki berkah, tidak diragukan lagi. Kaulah yang mampu melakukan segalanya. Izinkan para pemberani yang berjuang untuk-Mu dihormati. Izinkan kami meraih kemenangan atas dakwah kami yang penuh berkah. Amin, amin." Kemudian Dursun Fakih mengatakan, "Osman Bey, properti tanpa pemilik seperti bendera tanpa angin. Tidakkah kau akan memberitahu kami kepada siapa kau akan memberikannya?" Dan Osman menjawab, "Ya, tentu. Tapi aku akan mengumumkan pemiliknya besok." Kemudian mereka pun menyantap makan malam mereka bersama. Sementara itu, melihat ritual yang dilakukan oleh Olof, Bayindir mengatakan, "Itu terlihat seperti perisai pedang kami. Tapi, lihat bagaimana mereka bergerak. Yalah, yalah." Kemudian Olof mempersilahkan Bayindir untuk makan. Namun Bayindir mengatakan, "Terima kasih, tapi kami tidak memakan hewan kurban jika tidak dibacakan bismillah." Dan Olof mengatakan, "Terserah." Kemudian mereka pun menyantap makanan itu di hadapan Bayindir. Lalu Olof mengatakan, "Kau membuat keputusan yang tepat. Persatuan kita akan membunuh Osman." Namun Bayindir mengatakan, "Aku bukanlah orang yang akan bersekutu dengan orang-orang kafir. Asal kau tahu, sebenarnya aku tidak menyukaimu. Tapi Osman Bey menyesatkan diriku. Dia membuat kesalahan besar. Dia tidak bisa menahan orang yang telah mengorbankanku tepat di sebelahnya. Jadi, aku tidak punya kesempatan lain selain membuat kesepakatan denganmu." Lalu Frek mengatakan, "Osman itu salah. Dia mengira wazir yang sebenarnya adalah pion. Tetapi ketika kau bersatu dengan kami dan menghancurkannya, dia akan menghadapi kebenaran." Dan Bayindir mengatakan, "Ya, dia akan menghadapinya. Dia akan membayar harga karena tidak menghormatiku, yang dimana akan bangun dari mimpinya tentang negara." Lalu Olof mengatakan, "Jangan lupa tentang apa yang Osman lakukan padamu. Lindungi amarahmu, lindungi itu, karena kau akan membutuhkannya saat kau menghancurkan Osman." Dan Bayindir mengatakan, "Jangan khawatir tentang itu. Aku menepati janjiku. Kau akan bergaul denganku, Olof. Kita akan menjadi teman baik." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.